Hampir setiap perempuan tentu menginginkan kecantikan dan keremajaan kulitnya. Namun, mengingat harganya cukup mahal, banyak dari mereka yang berusaha mencari alternatif lain. Di antaranya dengan menyuntikkan silikon cair ke bagian tubuhnya agar tampak lebih menarik. Tergiur dengan ajakan seorang teman, Sri Puji memberanikan diri menyuntikkan silikon cair di wajahnya. Saat itu, ia memilih untuk melakukan injeksi pada hidung, bibir bagian bawah, dan dagu. Untuk mengubah bentuk wajah sesuai yang diinginkannya, Sri diharuskan menggunakan 4,5 ampul silikon cair. Pertama nggak sekaligus nggak. Pertama hidung dulu, selesai hidung besok lagi kasih gini, jadi 3 hari gitu. Pakai tahapan, nggak langsung gitu. Makanya begitu terus sudah selesai, kayak orang semutan rasanya nih kulitnya, kayak kena es gitu. Ya begitu tunjukin. Yang lihat di gambar tuh, iya cakep ya. Untung saya ini nggak mau gitu. Tapi cantik semua. Emang orangnya cantik. Awalnya Sri memang puas dengan hasil yang diimpikannya. Tapi dalam jangka panjang, efek kecantikan implan itu pun memudar. Cairan silikon di wajahnya mulai menurun hingga justru membuat wajah Sri menjadi rusak. Ya mendingan nggak mau saya kalau tahu. Karena kan kita ya maklum kurang wawasan, asal orang bilang ini bagus tuh, ikut aja. Ya saya pilih yang dulu lah. Meski sudah banyak korban, ternyata masih banyak kaum hawa yang belum jera juga untuk melakukan suntik silikon cair ataupun serum sejenis di tempat yang tidak berlisensi demi memburu kecantikan. Sayang, hal yang bersifat medis ini juga dilakukan di sejumlah tempat yang notabene tidak memiliki pengetahuan medis tentang apa yang dilakukannya. Tim redaksi kontroversi mendapati beberapa salon yang membuka pelayanan injeksi suplemen yang menjamin konsumennya dapat memiliki kulit putih. Penyuntikan silikon cair yang dilakukan tenaga non-medis ilegal biasanya menggunakan materi silikon industri yang jelas-jelas membahayakan kesehatan. Penyuntikan silikon cair dapat mengakibatkan kerusakan jaringan yang bersifat permanen. Seorang pelaku suntik silikon yang kami temui mengaku telah menjalani praktik ilegal ini sejak tahun 1995 lalu. Tindakan penyuntikan silikon ini dipelajarinya dari salah satu rekannya yang juga bekerja di bidang kecantikan. Hanya berbekal jarum suntik, silikon, kapas, dan alkohol, pria yang hanya lulusan SMA ini melakukan aksinya, mengubah bentuk hidung, dagu, payudara hingga bokong pasiennya sesuai bentuk yang diinginkan. Untuk mempermudah hitungan takaran, biasanya silikon cair dimasukkan ke dalam botol plastik yang tentu tak lagi higienis. Ada dua macam ya, kalau dagu yang lebih bikin doa apa dibikin runcing. Kalau bikin runcing, ambil di tengah, itu 2 ampul ya, 1 di bawah. Kita gini-giniin. Kalau emang dia ingin bikin mangir, kita ambil di sini, kita di tengah, di hidung. Setelah itu kita bikin alat jepitan itu, kita jepit hidung itu selama 5 hari. Hasilnya seminggu juga ada kelihatan hasilnya sih. Untuk mengubah bentuk hidung, Dennis biasanya mematok tarif sekitar Rp400.000. Sedangkan untuk pembesaran payudara yang biasanya membutuhkan minimal 1 liter silikon cair, ia membandrol tarif antara 1 hingga 1,5 juta rupiah. Praktek suntik silikon memang menjadi tindakan ilegal. Pelakunya melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Namun, praktek ini masih akan terus berlangsung selama ada permintaan dan pasokan bahan bakunya mudah didapatkan. Ya, dari penelusuran kami di salah satu pasar di kawasan Jakarta, keberadaan obat-obat ilegal ini memang mudah kami dapati. Tak perlu bersusah payah mendatangi tokonya, karena kami langsung dihampiri oleh para calo obat.
Tanpa basa-basi, kami pun langsung diarahkan menuju salah satu toko obat. Minimnya pengetahuan masyarakat akan bahaya obat-obatan ilegal menjadi penyebab masih tingginya permintaan untuk perawatan kecantikan semacam ini. Hasil yang memuaskan di awal pemakaian membuat banyak orang lupa bahwa resiko sebenarnya menanti di kemudian hari. Biasa disuntik itu yang Carex, sebetulnya bukan untuk manusia, itu kan untuk industri itu. Dia misalnya pecah, dia lari kemana-mana di sekitar payudaranya, dia akan menyebabkan alergi, menyebabkan infeksi, ya. Yang kedua juga dia bisa terbawa, kalau misalnya kena pembuluh darah pada waktu menyuntikan itu, dia masuk dalam aliran pembuluh darah. Kalau dia masuk ke paru-paru ya bisa menyebabkan suatu sumbatan pada paru-paru, emboli paru gitu loh. Itu membahayakan nyawa pasien yang seperti itu. Peraturan tanpa adanya pengawasan menjadi celah sejumlah pihak untuk tetap meraup keuntungan pribadi tanpa mengindahkan bahaya yang akan dihadapi orang yang menggunakan jasanya. Meski telah melakukan seleksi yang ketat terhadap perizinan salon-salon nakal, nyatanya Dinas Kesehatan masih belum bisa menindak tegas kepada praktek ilegal ini. Salon kosmetik itu harusnya dia ngikutin aturan. Ya, kalau dia hanya salon rambut, kemudian dia tenaganya nggak ada tenaga dokternya, maka dia dilarang menyuntik. Yang boleh melakukan tindakan adalah sebuah tempat sarana kesehatan yang mempunyai kompetensi kesehatan. Kemudian nanti biasanya setelah kayak gitu kita panggil mereka, persyaratannya seperti apa. Kemudian kalau memang dia masih bandel juga ya kita akan tegur. Gaya hidup dan ekonomi lemah, mau tak mau memicu konsumen untuk nekat melakukan tindakan medis secara ilegal. Dunia usaha kecantikan memang menggiurkan, namun selama itu berkaitan dengan kesehatan manusia, sudah seharusnya dilakukan oleh tenaga medis resmi yang diawasi oleh perundangan, sehingga kekuatan hukum bagi pelanggarnya benar-benar jelas.